Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita semuanya, umat ciptaannya, dan senantiasa diperhatikan oleh Allah. Maka pada kesempatan yang baik ini, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar tentang pendidikan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita akan membahas dan marilah kita belajar firman-Nya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Saudara sekalian, pentingnya didikan yang Tuhan ajarkan kepada kita itu sangat luar biasa. Maka kalau ada pendidikan yang cukup, ada pengetahuan yang cukup, ada ilmu yang cukup, itu akan membekali kepada setiap umat yang diciptakan oleh Tuhan agar mereka boleh melakukan yang terbaik. Firman Tuhan dalam kitab Amsal 23 ayat 12 sampai 14 berkata kepada kita, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Saudara sekalian, firman ini mengajarkan pada kita tentang pendewasaan. Orang-orang yang merindukan kedewasaan secara jasmani maupun kedewasaan secara rohani, kita perlu belajar dan kita melakukan segala sesuatunya dengan baik agar saudara dan saya boleh menikmati yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Maka untuk langkah untuk menuju kepada kedewasaan rohani, kedewasaan secara fisik dan jasmani, dan kedewasaan ilmu pengetahuannya, maka membutuhkan pendidikan. Saudara sekalian, kalau saya sebagai orang tua punya 4 anak, saya selalu mendidik kepada anak saya bagaimana saya mendidiknya agar anak saya nanti menuju kepada satu kedewasaan, maka anak-anak saya yang saya ajar akan lebih baik, lebih berpengalaman, lebih bertanggung jawab, dan mampu untuk menguasai diri sendiri. Dan ada orang yang mendidik anak-anaknya, dikatakan di sini kamu memukul dengan rotan, tetapi itu akan menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Dan saudara sekalian, saya bersyukur karena Tuhan mengajarkan kepada saya agar saya dapat mengendalikan diri dan menguasai diri supaya saya boleh menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak saya. Saya tidak akan mukul anak-anak saya karena semasa kecil saya orang tua saya rajin untuk mukuli saya. Istilahnya kalau orang Jawa gebui, karena mungkin saya sendiri yang nakal dan lain sebagainya. Tetapi dengan pengalaman itu, maka saya tidak akan memukul anak saya. Dan saya hanya memberikan pengertian, memberi tahu kepada mereka ini benar atau salah, supaya mereka paham, dan kalau sudah menyadari dia akan melangkah lebih baik lagi. Itu yang kami lakukan hingga anak-anak kami dewasa. Mereka juga tidak mengajar kepada anak-anaknya dengan kekerasan, tetapi penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.